Oke, nah pada kesempatan siang ini mungkin beberapa teman-teman nih karena sering join sama saya nih kayak Bulu Hendang, kemudian Pak Agung nih karena sering banget belajar, mungkin materi ini menjadi remind bagi beliau. Tapi nggak masalah, ya. Jadi materi ini belum pernah kita bagikan ke asosiasi yang ada di APJI kalau nggak salah nih ya. Iya, betul. APJI ya. Bagaimana sih caranya kita bisa menjadi seorang entrepreneur yang luar biasa dalam keadaan yang seperti ini, ya. Nah, banyak dari kita yang merasa mungkin ini udah bulan ke-7, omset juga belum naik, ya, justru stuck atau justru turun, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini mulailah kita memblaming, menyalahkan, ya, ada faktor ekonomi, ada faktor bla 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 dan sebagainya. Padahal kalau kita ngelihat sebetulnya siapa sih yang mengawali bisnis Anda berjalan itu pastilah diri Anda sendiri. Ya kan? Itu kalau kita mau jujur. Dan ketika Anda mencapai pencapaian sesuai yang Anda harapkan, Anda bilang, wah ini aku udah kerja. Tapi ketika jatuh, tiba-tiba apa yang terjadi? Kita nggak mau menyalahkan diri kita. Kita nyalahkan faktor yang eksternal. Sebaliknya, mengapa pada saat Anda naik daun, Anda sedang mencapai target Anda, kok tidak bilang bahwa, wow, tim saya udah support saya habis-habisan. Nah, itu jarang banget terjadi. Sehingga pada kesempatan ini kita mau belajar tentang bagaimana sih kita mengenali diri kita, melihat potensi diri kita untuk apa? Untuk memaksimalkan bisnis teman-teman semuanya, ya. Nah, sebelum kita mulai, sebagaimana biasanya, thanks for your time. Teman-teman harus bersyukur, ya, masih dikaruniai oleh Tuhan waktu. Mengapa seperti itu? Waktu adalah bahan dasar Anda untuk menjadi berhasil. Ya, dengan adanya waktu, maka semua itu mungkin terjadi dalam hidup kita. Ya, tidak ada yang tidak mungkin di dalam hidup ini. Ya, selama kita semua masih punya waktu. Tetapi apa yang terjadi ketika kita menyanyiakan waktu? Ya, tapi jangan nekat juga ya. Ini ada salah satu teman yang dia nekat di dalam keadaan pandemik ini. Apa yang terjadi justru ini udah hampir 7 bulan, jadi saya sudah tidak berkomunikasi lagi dengan beliau ini hampir 1 bulan. Ini saya nggak tahu nih nasib beliau ini seperti apa. Jadi beliau cuma bilang kepada saya karena beliau seorang sales, beliau bilang, Coach, aku aktif kok menanam pada saat semuanya mungkin terdiam, aku justru nanam. Ya, saya sudah kasih pesan protokol kesehatan itu tolong dijalankan, terutama kondisi fisik. Nah, apa yang terjadi, entah teori konspirasi dan sebagainya, dan akhirnya beliau nekat. 1 bulan saya nggak komunikasi sama dia, udah nggak bisa lagi. Semoga beliau tetap sehat, beliau beraktivitas, mungkin hanya karena kesibukannya. Tapi tujuan beliau bagus banget. Saya hanya memanfaatkan waktu ketika orang terdiam, saya aktif menawarkan produk saya, sehingga apa yang terjadi pada saat nanti setelah ini semuanya selesai, saya tinggal panen saja. Suatu goal yang luar biasa. Nah, tapi mungkin kesehatan turun dan sebagainya yang kita walau-alam, ya. Nah, teman-teman, pastikan Anda memanfaatkan waktu dengan sangat bagus. Nah, kayaknya saya nggak perlu mengenalkan diri saya terlalu panjang, karena ini teman-teman APJI udah berulang kali ya, Pak Fahmi ya, Bu Endang ya, sudah kenal saya. Jadi mungkin yang teman-teman belum ngeh di sini ini tentang kenapa sih banyak sekali sertifikat yang kita pelajari. Kalau yang baru datang, nama saya Edwin Indarto. Sedangkan yang bagian yang putih itu adalah nama tambahan yang diberikan oleh guru saya, ya, Abi Taufikur Rohmi. Itu yang terjadi. Beliau memberikan nama itu ke saya melihat aktivitas saya yang suka berbagi. Abi itu berarti abdi, jadi hambanya, pembantunya, sedangkan Taufikur Rohmi itu memberikan rahmat bagi sesama, ya. Nah, teman-teman, saya memulai karir saya di bidang pelatihan seperti ini itu dimulai tahun 2009, 2010, 2011. Ya. Nah, kita mulai awali dari yang pertama, business coach. Dan yang terakhir, yang paling bawah ini, ada business coach di atas nih, ada yang paling bawah Green Belt Six Sigma.
justru apa yang terjadi, ternyata tidak banyak klien saya yang bertumbuh. Jadi mereka justru secara bisnis pertumbuhannya mereka bahagia, senang dengan hasilnya. Tapi bagi saya secara pribadi, kayaknya kok bukan ini ya. Pencapaiannya peningkatan 30-40% dalam omset mereka, teman-teman sudah bahagia. Tapi saya merasa ada yang aneh. Ada yang aneh. Ketika uang datang mulai banyak, justru keluarganya bermasalah. Ketika uang datang mulai banyak, ternyata belanjanya luar biasa. Ya, jadi seolah-olah kayak konsumtif. Sehingga saya bertanya kepada diri saya bertanya kepada teman-teman kami yang kolega-kolega kami yang ada di Jakarta, ada apa sih? Mereka bilang, Pak Edwin coba deh belajar tentang life. Bantu mentalitas mereka. Nah, ternyata apa yang terjadi, kalau teman-teman kita yang ada di luar kota, khususnya kota Jakarta, itu masing-masing sertifikat ini belum tentu dimiliki oleh orang yang sama. Jadi ada yang belajar khusus tentang life, ada yang belajar khusus tentang bisnis, ada yang belajar khusus tentang Six Sigma, seperti itu. Nah, sementara kami yang ada di daerah tidak mungkin mudah untuk melakukan itu. Sehingga apa yang terjadi, akhirnya saya belajar sendiri. Nah, apa yang terjadi di tahun 2013, di 2014 ketika kita memasukkan life coach untuk membantu klien, ternyata pertumbuhan klien sangat luar biasa. Justru banyak hal yang diselesaikan di dalam dalam kehidupannya yang itu ternyata berdampak di dalam bisnisnya. Nah, ini teman-teman harus bisa pahami banget. Ya, sekali lagi kita punya waktu yang sama dalam satu hari hanya 24 jam saja. Dalam 24 jam apa yang terjadi, teman-teman? 8 jam pertama mungkin Anda gunakan untuk istirahat di rumah. 8 jam kedua Anda bercengkrama sama keluarga. 8 jam ketiga Anda mengurusi bisnis Anda. Artinya, bisnis Anda adalah bagian 30% dari kehidupan Anda. Itu aja kalau Anda jalan 8 jam. Ya, nah, apa yang terjadi sehingga ketika kita bantu teman-teman itu untuk menyelesaikan masalah life-nya, perubahan itu mulai lebih signifikan. Itulah yang terjadi, ya. Sehingga konsep bahagia di rumah akan dibawa bahagia di perusahaan, pulang dari perusahaan bahagia, dibawa ke rumah juga bahagia. Nah, kemudian sama Well and Money kita belajar tentang bagaimana sih kita melihat hubungan seseorang dengan keuangan. Kemudian ada grafologi, ini seni baca tulisan nih Bapak Ibu ya. Biasanya kalau klien-klien minta ke kami untuk membacakan ketika mereka mau rekrutmen karyawan, terutama untuk bentuk orang-orang di dekatnya, bahkan ketika mereka mau membangun bisnis dengan kolega mereka yang baru. Biasanya kami dilibatkan. Coach, ini orang ini kira-kira baik nggak ya? Orang ini kira-kira dia mau bohongin aku nggak ya? Orang ini kira-kira dia mau ikut hidup, nunut hidup di aku, atau dia bisa dorong perusahaan saya. Nah, itu penting Bapak Ibu. Dan kalau kami sendiri sih, kadang ada klien yang iseng kalau mereka cari mantu, coach boleh nggak dibacain coach, ini calon menantu ini gimana? Nah, saya tanya, Bapak Ibu kalau misalnya itu dibacakan, misalnya negatif, terus keputusannya gimana? Nggak jadi mantu, saya bilang gitu. Enggak sih coach, cuma tahu bagaimana mensikapi. Oke, kalau jawabannya sangat logis, saya bisa bantu. Tapi kalau enggak, jangan. Karena ini kaitannya luas, ya. Jadi kelihatan Pak, menantu ini kira-kira dia bakal support nggak pasangannya, atau justru akan terjadi apa namanya gejolak yang luar biasa, itu udah kelihatan banget ya. Kemudian NLP kita belajar nanti kita belajar pakai NLP ya, Neuro Linguistic Program, bagaimana memodel orang. Kemudian juga ada hipnoterapi ya, bagaimana menghipnosis orang. Timeline terapi ya, bagaimana menyelesaikan masalah di masa lalu seseorang. Teman-teman, apapun yang Anda capai hari ini adalah hasil yang pernah Anda tanam di masa lalu. Sehingga kalau Anda nggak puas dengan pencapaian Anda hari ini, tolong dikoreksi di masa lalu apa yang belum Anda bereskan. Ya, kalau memang teman-teman membutuhkan, ya kita bisa bantu. Ya. Kemudian ada nonverbal terapi. Ini biasanya saya sering lakukan nonverbal ini buat anak-anak yang ditanya dia belum paham dan sebagainya. Biasanya saya lakukan nonverbal terapi sehingga ketahuan apa sih masalahnya. Ya, nah Bapak Ibu, alhamdulillah saya masih jadi dosen ya di Universitas Gadjah Mada, dan bisnis utama saya yang saya geluti sampai hari ini adalah bisnis tentang ekspor furniture ya.
Alhamdulillah dengan ilmu ini justru yang terjadi sangat bahagia bagaimana bisa selalu berbagi kepada masyarakat. Nah, itu saya. Ini klien-klien kami, ya saya minta maaf kalau ada klien di sini yang mungkin namanya nggak muncul ya. Jadi teman-teman kalau bisa ngelihat tuh Bank Indonesia ini insya Allah mohon doanya teman-teman September ini sepertinya ada kemungkinan di tahun ini saya masuk ke Bank Indonesia Jawa Timur, khususnya Surabaya, insya Allah ya. Kemudian ada juga perbankan konvensional ataupun syariah, mereka minta ilmu untuk bagaimana sih caranya tim itu bisa menjual dengan bagus. Ya, bagaimana sih menjual, mereka mau menanamkan uangnya di bank yang bersangkutan yang kita sebut dengan funding. Ya, dan bagaimana orang itu bisa menyalurkan kreditnya. Jadi perbankan bisa menyalurkan kreditnya yang saya sebut dengan lending. Nah, di situ kita kadang perbankan minta ada risiko kredit macet itu bagaimana caranya. Nah, itu kita beritahu. Nah, ini ada salah satu perbankan yang kredit macetnya luar biasa. Bank Indonesia itu hanya mensyaratkan maksimum 3%, ya kurang lebihnya. Sementara beliau itu udah bertahun-tahun itu hampir menyentuh 7 sampai 11,7%. Nah, hanya dalam waktu 3 bulan, ya pastinya bukan saya yang hebat, tapi tim mereka dan dengan izin Tuhan, dengan izin Allah, dalam waktu 3 bulan itu bisa turun di angka 3,1, 3,2%. Sampai mereka bilang, Coach, selama ini kami tertidur. Ternyata sesederhana itu ilmunya. Nah, pertanyaan yang muncul adalah, kenapa Bapak Ibu kok tidak bisa melihat itu? Nah, nanti yang mau kita bahas sama-sama. Ya, kalau simpel, Pak, saya mau tanya satu hal aja. Di lapangan sepak bola, siapa yang bisa mengatur strategi? Pasti bukan pemainnya. Pemain kalau ngatur strategi kebobolan terus, Pak. Ya kan, Bu? Nah, siapa yang bisa ngatur itu? Yang ngatur adalah pelatihnya yang di luar atau penonton yang ada di luar, karena dia bukan bagian dari masalah. Ya, bahkan ketika saya sendiri punya masalah misalnya dengan anak saya berusaha menyelesaikan, bukannya menyelesaikan, justru bisa jadi runyam. Biasanya saya minta pihak ketiga yang dia menetral, yang saya mintai pertimbangan, dan biasanya ketemu solusi. Cuma hati-hati teman-teman, pastikan Anda menemukan pihak ketiga orang yang amanah, yang bisa Anda percaya. Jangan sampai besok pagi justru terjadi berita di sosial media yang nggak karu-karuan. Ya, nah, kemudian yang di tengah ini ada Angkasa Pura dan Samudra Indonesia Logistik, ini perusahaan nasional semuanya. Di sini kita membantu mereka untuk belajar tentang bagaimana sih manajemen masa persiapan pensiun. Teman-teman, kita juga mengalami hal yang sama, usia kita masih muda, produktivitas bagus, uang banyak, semakin tua produktivitas kita semakin turun, uang menjadi terbatas kalau kita salah kelola. Nah, teman-teman yang sudah menghadapi usia kepala 5 khususnya, pastikan tidak lagi kerja otot. Karena secara fisik kita sudah mulai melemah, tapi bagaimana kita bekerja dengan cerdas. Ya, dan hasilnya luar biasa. Nah, ada beberapa yang belajar di sini, yang akhirnya mereka dalam waktu 1 tahun itu sudah menjadi seorang eksportir. Alhamdulillah dengan izin Allah. Bukan saya yang hebat. Ya, saya hanya membantu untuk membukakan wacananya saja, sedangkan yang melakukan setiap hari adalah mereka, dan itu yang luar biasa, bukan saya hanya membukakan saja. Ya. Nah, kemudian di bagian bawah, tengah, dan kanan ini adalah swasta murni, jadi teman-teman UKM dan UMKM. Kayaknya nggak ada ya di sini ya. Kita nggak nulis kan saya belum dapat izin. Nah, yang terakhir masuk ke kami ini adalah Mang Engking Indonesia. Jadi kalau di Solo ini ada satu Mang Engking ya. Tapi kebetulan alhamdulillah dengan izin Allah kami memberikan materi untuk Mang Engking Indonesia. Jadi ada beberapa titik Mang Engking di Indonesia, kalau nggak 8 atau 11 titik di Indonesia. Mereka dikumpulkan semuanya, jajaran manajernya, kemudian kita nginep kurang lebih 1 malam 2 hari kita belajar. Nah, apa yang terjadi dari tertawa terbahak-bahak sampai menangis termehek-mehek. Mengapa menangis termehek-mehek? Kita tidak melakukan sesuatu yang aneh ya untuk membuat mereka menangis, tidak. Menyadarkan mereka bahwa oh ternyata selama ini kami belum memberikan kontribusi yang nyata bagi si business owner-nya. Ya kan, business owner itu sudah menanamkan investasi modal, menanamkan aset di sana, resiko ditanggung oleh business owner. Tetapi ternyata lupa bahwa business owner menitipkan amanah yang itu oleh mereka, oleh
anggota timnya itu terlupakan. Ketika dengan cara yang unik mereka tersadarkan, biasanya mulai mereka kadang meneteskan air mata. Ya, nah itu orang-orang yang pernah belajar. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang ingin tahu, Coach Edwin ini bisa dihubungi adminnya di mana ya? Ini ada nomornya, silahkan. Bapak Ibu yang punya komunitas atau punya teman atau punya organisasi membutuhkan kami selama pandemik ini, silahkan. Jadi setiap Rabu ini kita berbagi dan insya Allah itu semuanya free. Ya, pakai media online. Bisa dijadwal pagi sebelum sholat duhur, bisa dijadwal siang setelah sholat duhur. Coach, kalau luar Jawa bisa nggak? Silahkan. Terakhir itu kita ngisi untuk Sulawesi Barat. Ya, dengan akses internet yang cukup terbatas di mereka karena dia provinsi termuda, tapi tetap berjalan bagus dan hasilnya testimonialnya luar biasa. Ya, teman-teman juga bisa akses website kami kalau ingin senang baca artikel-artikel kami. Ya bisa lihat Facebook dan fanspage kami, itu ada alamatnya. Ya, kemudian Instagram kami, kemudian ada YouTube. Nah, teman-teman, semua apa yang kita dengerin di sini, ini kita rekam, Bapak Ibu semuanya. Kita rekam, jadi mungkin juga akan muncul wajah Bapak Ibu di sana, ya. Pak Agung nih tetap waspada ya, ini kayaknya liar-liar nih kalau lihat dari kamera ini ya, hati-hati ini ya. Hati-hati ya Pak ya. Tuh, jadi, jadi iya karena kelihatan kebetulan. Teman-teman bisa belajar semua materi meskipun 1 jam, 2 jam, setengah jam, itu semua kita rekam, kemudian kita upload di YouTube. Nah, teman-teman bisa membagikan materi ini kepada orang yang membutuhkan. Bisa jadi mereka tidak ada kesempatan karena kesibukan. Ya. Tuh. Nah, saya mau luruskan niat dulu nih Bapak Ibu semuanya. Kupersembahkan karya ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Mencipta, Tuhan yang Maha Memelihara, dan khusus untuk bangsa dan negara Indonesia. Jadi saya harus meluruskan niat Pak yang selama ini mungkin, wah kalau saya berbagi, saya dapat amplop berapa ya? Saya berbagi, saya dapat amplop berapa ya? Jadi kadang malu sendiri gitu loh ya. Saya nggak munafik, saya membutuhkan uang, tapi bagi saya uang adalah sarana aja. Khusus untuk seperti ini, saya sudah tawarin tadi, Bapak Ibu punya komunitas, punya organisasi, membutuhkan kami, hubungi admin tadi, kita akan atur jadwalnya, karena sudah ada jadwalnya, nanti ada urutan keberapa, Bapak Ibu tinggal siapin sarananya, kita bisa online. Ya, maka Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, insya Allah kita mulai. Ya Bapak Ibu ya, semoga berkah. Nah Bapak Ibu, tidak ada yang namanya kegagalan. Mungkin sering lihat dalam slide saya, dalam PowerPoint saya, tidak ada yang namanya kegagalan. Ya, semua itu adalah umpan balik. Ketika kita tahu ilmunya. Pak Edwin, aku itu piutang dagangku belum dibayar, Pak Edwin. Nah, Pak Edwin, saya bermasalah dengan pasangan saya, Pak. Pak Edwin, anak saya ini bandel, nggak mau ngikut sama saya. Pak, staf saya ini melakukan kecurangan, Pak, sehingga saya bangkrut. Nah, teman-teman, ketika kita belum paham, mungkin kita masih menganggap itu sebuah kesalahan. Tapi, apa yang terjadi? Kita pelan-pelan dulu ya. Itu adalah feedback. Nah, bagaimana caranya? Kalau ada orang, ada 2 gambar nih teman-teman, kalau Anda, teman-teman Bapak Ibu mau ngelihat, ada orang yang dia tetap stres ya. Jadi dia melihat masalah di depannya dan dia tidak berusaha untuk mencarinya. Sementara ada orang yang satunya, apapun yang dia lakukan dengan semua resikonya, dia berusaha untuk keluar dari masalahnya. Ya, mengapa harus kita sampaikan seperti ini? Kunci Bapak Ibu. Kebetulan saya seorang Muslim, di dalam kitab suci dijelaskan satu hal aja, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan, Tuhan selalu besertakan kemudahan. Nah, artinya apa? Ketika Anda melihat di depan Anda itu masalah, ya carilah, jangan dihadapin ke depan, palingkan wajah Anda. Ya, nah, contoh satu hal nih teman-teman. Contoh satu hal. Apa sih yang membuat atasan saya kok marah sama saya? Apa sih yang membuat pasangan saya kok tidak suka sama saya? Nah, kalau kita kejebak nanti seperti orang yang garuk-garuk kepala yang pakai baju biru tuh di layar, di monitor. Ya, tetapi nanti sambil berjalan waktu kita akan bagikan caranya sehingga teman-teman pencapaiannya juga jauh lebih bagus. Sehingga apa yang terjadi, belajar dari kasus itu,
Orang yang berhasil dalam hidupnya adalah orang yang dia mau mengambil hikmah pelajaran dari sebuah kejadian. Dan akhirnya dia belajar di sana. Contoh ya Bapak Ibu ya. Contoh nanti kita ungkapkan. Biasanya yang sering terjadi adalah kenapa sih orang kejebak di dalam rasa bersalah dan sebagainya. Nanti kita akan jelaskan. Ya, tapi yang jelas tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada itu umpan balik. Nah, yang Bapak Ibu belum paham bisa jadi kan bagaimana mengubah itu jadi umpan balik. Coach, saya ini sudah berusaha, Coach, sudah 5 tahun, 7 tahun, 18 tahun. Kok omset saya gini-gini saja ya? Nah, ayo kita bahas sama-sama. Yuk, kita bahas sama-sama. Nah, Bapak Ibu, semua yang terjadi dalam hidup Anda pasti punya alasan. Pasti punya tujuan. Di mana sebetulnya they serve you. Artinya apa? Tuhan itu sedang melayani kita. Di dalam kitab suci dijelasin bagaimana. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua, kepada sesama, sebagaimana Tuhan telah berbuat baik kepada kalian. Itu dalam agama kita sebagai seorang Muslim. Bagaimana dengan saudara kita yang beragama Kristen atau Katolik? Semoga saya nggak salah menyadur. Artinya apa? Memberikan pelayanan. Bagaimana Tuhan sudah melayani kalian. Nah, ada hal seperti itu. Ya, sehingga apa yang terjadi nanti kita akan jelasin di sini. Contoh sebuah kejadian adalah Bapak Ibu, mungkin dulu di usia-usia masih muda atau kita lihat anak-anak kita atau kita lihat di televisi atau dengar dari cerita seorang laki sama seorang perempuan yang dia janjian untuk melihat film di malam minggu jam 20 misalnya habis sembahyang Isya, dan apa yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu? Si cowok tidak datang, tidak ngabari, dikontak tidak bisa. Apa yang terjadi dengan si cewek? Pastilah marah. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Semalam si cewek nggak bisa tidur, ya, foto si cowoknya ditutup, ya, dibalik. Biasanya seperti itu kalau Bapak Ibu pernah merasakan zaman segitu ya, waktu masih muda, atau mungkin anak kita sedang curhat kepada kita. Tapi keesokan harinya, apa yang terjadi ketika si cewek ini melihat koran atau melihat di televisi diberitakan bahwa bioskop itu mengalami musibah. Terbakar hebat, ada konsleting listrik, dan semua orang, bukan mati, kalau mati kejam banget ya, semua orang lari keluar terbirit-birit, dan ada beberapa korban luka bakar yang cukup parah. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu adalah, ketika si cewek ini mengetahui berita itu, pertanyaan saya hanya satu, apakah rasa marah itu ada masih dalam dirinya atau sudah hilang? Pasti jawabannya hilang. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu, seseorang itu tiba-tiba akan hilang emosinya ketika dia mengetahui apa sih sebetulnya alasan sebuah kejadian itu menimpa dirinya. Ketika dia tahu apa tujuannya, oh ternyata Tuhan sedang menolong saya, oh ternyata saya diselamatkan dengan ini. Ketika si cowok pagi hari datang ke dirinya, pertanyaan saya, dia masih marah si cewek ini atau dia justru bisa peluk itu si cowok? Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, sehingga apa yang terjadi sampai Tuhan kita berfirman apa dalam Al-Quran? Boleh jadi, kata Tuhan. Seperti itu. Ya, boleh jadi. Saya besarin dulu, saya juga nggak kelihatan. Ya, boleh jadi, kata Tuhan. Kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu ada seorang peserta di seminar yang dia minta kepada saya, Coach, boleh nggak ajarin doa, Coach? Ketika saya berdoa, saya ingin pergi ke tanah suci. Bagaimana ya caranya, Coach? Selama ini saya berdoa, tetapi kok tidak dikabulkan. Saya tanya sama beliau, Bapak, Ibu berdoanya apa? Alhamdulillah beliau mau jujur karena bukan sesuatu yang sangat pribadi. Beliau bilang bahwa, ya Allah ya Tuhan, aku ingin pergi ke tanah suci. Maka aku mohon kepadamu, besarkan bisnisku, besarkan usahaku, sehingga aku memiliki keuntungan untuk bisa membayar biaya untuk pergi ke tanah suci. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sekali lagi coba lihat yang merah. Yang hijau, yang merah, dan yang kuning. Apa yang terjadi? Si manusia ini, bapak sama ibu ini mengira bahwa
ketika dia akan pergi ke tanah suci ketika dia bisnisnya besar. Apa yang terjadi, coach? Beliau hanya minta ke saya adalah bagaimana doa itu bisa diijabah. Oke, sesi pertama kita berikan itu doa, kita berikan dan akhirnya berjalan hampir lebih dari 7 bulan. Dan apa yang terjadi? Pertanyaan saya, berangkat umroh, berangkat ke tanah suci? Tidak. Yang terjadi adalah bisnisnya membesar, kesibukannya naik, luar biasa suami ini sibuknya ya, pergi dari satu kota ke kota lain karena menghubungkan antara pemasok dengan pabrikan mereka. Akhirnya waktunya habis, omsetnya besar, tidak ada waktu untuk melakukan pendaftaran, apalagi berangkat. Akhirnya beliau berdua kebetulan ketemu dengan saya di bandara, beliau berdua curhat sama saya, Coach, dulu kan kami minta ini diijabah, Coach, tapi kok pergi ke tanah sucinya nggak terjadi. Bapak mintanya apa? Ya, oh iya, saya baru ingat. Apa yang Pak Coach Edwin ajarkan saya lakukan, tapi yang jadi masalah kok ke tanah sucinya nggak ya, Coach ya? Iya, saya bilang inilah yang terjadi yang kuning. Tuhan mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Manusia berpikirnya adalah yang merah. Ketika omset saya besar, usaha saya besar, omset saya besar, saya bisa punya uang untuk berangkat haji. Belum tentu kan? Kita kan nggak ngerti ketika omset kita besar diijabah, ternyata waktu kita habis. Ini yang terjadi. Maka akhirnya saya bilang, ayo sekarang naik kelas, permintaannya nggak lagi seperti itu. Jadi permintaannya, apa saya bilang, kalau teman-teman sama Pak, Bu, bilang aja lah sama Tuhan, Tuhan, ya Allah, aku ingin pergi ke tanah suci. Tapi aku nggak tahu caranya. Daripada nonton salah, jadi jebakan, ya. Jadi Tuhan kok dituntun, saya bilang seperti itu. Tuhan yang menciptakan kalian, Tuhan yang memelihara kalian, Tuhannya dituntun caranya. Tuhan kan dengan semua aspeknya tinggal kun fayakun, jadi maka jadilah. Lebih simpel. Dan apa yang terjadi, alhamdulillah dengan izin Allah, 1 tahun kemudian beliau bisa pergi berangkat umroh bersama keluarganya. Dan beliau bercerita caranya unik, ya caranya sangat unik. Ya, saya tanya, apakah pada saat kebetulan beliau memberikan sesuatu ke saya cuma tanya, Pak, Bu, apakah betul bisnis Bapak sekarang membesar terus bisa ini? Enggak tuh, Coach. Biasa saja jalannya. Cuma ternyata ada penawaran yang cukup menarik, kebetulan juga pergi liburan ke sana, ya udah kita ambil satu keluarga. Nah, itu yang terjadi. Jadi lebih simpel. Nah, Bapak Ibu, kami buka ya rahasia ini, kami akan tunjukkan satu klien, nanti silahkan dicek. Kayaknya di kelompok ini nggak ada. Ini saya akan tunjukin Bapak Ibu siapa namanya. Nih. Bapak Ibu, di sini di paling kanan atas ada namanya Naturindo Herbal. Ya Bapak Ibu ya. Beliau melakukan hal yang sama. Beliau ini lulus dari kuliah tahun 1996-97. Profesi beliau hanya seorang sopir, Bapak Ibu. Seorang sales dan seorang sopir ya. Sopir utamanya adalah sales. Sopir itu dia nyopir untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau. Ya, dan apa yang terjadi? 2013 itu beliau sudah berani. 2007 itu beliau dapat ilmu ini. 2013 beliau sudah berani mengundang saya untuk melakukan privat di perusahaannya namanya in-house training. Dan di 2018 kemarin saya sempat diundang untuk datang ke perusahaannya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Omset beliau tembus di angka 60 miliar dalam 1 tahunnya. Beliau cuma bilang ke saya, Coach, thank you. Cara yang sangat sederhana, simple. Sampai saya tanya, Pak, tolong pembukuannya yang tertib, karena saya ngelihat semuanya memang bagus, pembukuannya tertib, karena orang pajak akan melihat, karena gedungnya sangat mewah. Beliau bilang apa? Kalau ini mau diminta, diminta saja. Selesai. Wow, ini orang luar biasa. Ya, jadi itu yang terjadi. Beliau cuma bilang kok ke saya, persis. Aku cuma punya tujuan, aku punya impian, aku bilang kepada Tuhan, kepada Allah, kemudian sudah aku serahkan, aku nggak nuntun Tuhanku. Biarkan Tuhan melakukannya. Karena Tuhan punya kuasa, sedangkan aku makhluknya tidak kuasa untuk mengatur Tuhan. That's good. Hari ini apa yang terjadi dalam hidup kita? Ya, nah Bapak Ibu, apa yang mesti kita lakukan? Nih, yuk. Ada change your habit, change your life.
Apa yang harus kita kelola bersama-sama itu adalah kebiasaan-kebiasaan kita. Apa itu? Habit kita. Ya, Bapak Ibu, habits-nya harus dikelola. Habit-nya dikelola. Nanti 2 slide berikutnya Bapak Ibu mungkin akan melihat sesuatu yang semoga itu akan mengubah kehidupan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu paham. Ya, ini materi sebelum kita belajar LOA sebetulnya. Law of attraction. Saya ingin mobil, bagaimana mobil itu datang. Saya ingin rumah, bagaimana rumah itu datang. Saya ingin omset sekian, bagaimana omset itu datang. Itu ada caranya. Makanya Natur Indo Herbal dia berhasil menerapkan itu. Ya kalau di Solo ini, buka nggak ya? Saya ngelihat kayaknya nggak ada deh di daftar peserta. Nggak ada daftar, tapi saya buka Bapak Ibu. Ya, supaya Bapak Ibu bisa belajar. Bapak Ibu, tolong angkat jempol. Saya stop share dulu. Tolong angkat jempol. Siapa yang kenal? Saya lupa nama klien saya ini. Tapi saya ingat nama perusahaannya. Siapa yang kenal SFA? Angkat tangan. Tahu SFA kan? That's it. Beliau melakukan hal yang sama yang pernah kita ajarkan. Dan lihat hasilnya. Tuh. Saya lupa namanya. Ada yang ingat bisa beritahu saya? Siapa yang namanya ya? SFA, Bu Tati ya kalau nggak salah ya. Iya Pak Agung, Bu Tati ya. Pak Agung kenal nggak? Pak Kuncoro. Oh Pak Kuncoro, suaminya. Ya. Bukannya Pak Kuncoro yang sebelah ini? Bu Tati istrinya. Nah, Bu Tati istrinya, betul, betul. Nah, berarti saya masih ingat kan? Itu udah lama banget, ya. Nah, yuk kita apa sih yang terjadi? Ya, itu yang terjadi. Jadi bagaimana mengelola habit. Teman-teman, apa yang kita capai dalam hidup ini sebetulnya adalah hasil dari kebiasaan kita. Yuk, silahkan ditulis teman-teman. Kita mau praktek nih. Tolong ditulis teman-teman pertanyaan saya. Ya, saya udah bilang loh ya, bawa alat tulis sama pen. Ini karena Pak Agung sedang nyopir, yang disuruh nulis yang belakang Pak. Tapi Bapak bisa ngendikan, ngomong aja. Teman-teman, tolong bantu saya. Maaf, bukan maksud saya merendahkan saudara kita. Teman-teman, ketika dalam keadaan ekonomi yang kacau, dalam kehidupan kita pribadi, ketika Anda memiliki keadaan sosial ekonomi, maaf, yang sedang di bawah, saudara kita di luar sana sedang ekonominya di bawah, mereka memiliki habit yang negatif. Contoh, teman-teman, pemarah, emosional. Apa yang mungkin terjadi, teman-teman, ketika dia kaya raya? Silahkan tulis. Ya, saya akan bantu teman-teman di sini. Ya, saya pakai tulisan saya. Apa yang bakal terjadi ketika dia, maaf ya, dengan bukan maksud apa-apa, ketika dia miskin secara sosial ekonomi, ini orangnya pemarah. Kemudian, maaf tadi apa? Sombong misalnya. Pertanyaan saya teman-teman, apa yang bakal terjadi ketika dia kaya raya? Ayo, siapa mau berbagi? Silahkan. Ayo, belajar sama-sama. Angkat tangan, terus bicara. Silahkan. Angkat tangan, terus bicara. Silahkan. Yuk, kita belajar sama-sama. Silahkan. Nanti kuncinya kita bukakan. Ayo, silahkan. Apa yang bakal terjadi ketika orang kaya? Oke, silahkan Bu Rina Talinda. Silahkan, Bu. Mic-nya dibuka, Bu. Menjadi lebih percaya diri. Oke, Bu, Terus, Ibu Rina, tolong kenalin dulu, Bu. Kan saya lupa juga, Bu. Kalau ini Abji, teman-teman pasti kenal. saya Rinata Linda dari Boyolali, Pak. Dari Boyolali. Mereknya apa, Bu? Saya snack, Pak. Makanan ringan. Kue-kue. Oke, Bu. Ketika dia miskin, dia pemarah dan sombong. Apa yang mungkin terjadi ketika dia kaya raya? Lebih percaya diri. Terus mungkin ya, agak sombong gitu, Pak. Pede lah, gitu. Pede ya, memang pede. Ya. Yang saya tanya adalah sifat 2 ini, Bu. Yang pemarah akan jadi seperti apa, Bu? Sifat pemarahnya. Ada dalam satu orang itu.
Mungkin tambah marah-marah, Pak, dengan tambah anak buah marah-marah mungkin. ya. Lebih Tambah emosional ya ini mungkin, ya. Pak. Sombongnya kira-kira gimana, Bu? Ya, lebih proud ya, kebanggaan mungkin dengan hasil kerja Tuh, keras jadi itu. betul Bangga kan? ya mungkin. Nah, Sombongnya ya sombong kebangga karena hasilnya itu kayaknya yang merasa udah berhasil sukses gitu, Pak, maksud saya gitu. ya. Terima kasih, Pak. Nah, makasih Bu Rina. Nah, sekarang teman-teman, saya mau tanya nih kebalikannya. Dia miskin, tetapi orangnya ini murah hati. Ya, sukanya nolong. Kemudian dia ini orangnya rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Nah, sekarang bantu saya yuk. Siapa lagi yang mau berbagi? Silahkan, angkat tangan. Kira-kira apa yang bakal terjadi ketika dia kaya raya? Silahkan, yuk teman-teman. Silahkan, siapa yang mau angkat tangan? Jangan Bu Rina lagi. Yuk, harus interaktif. Harus interaktif. Yuk, silahkan. Kok kayak anak kecil ya, Coach Adun ngajarinya ya. Enggak. Bukan kok. Justru disinilah kita belajar. Ayo, siapa? Jangan takut. Ketika orang ini dalam keadaan dia nggak punya, orangnya ini murah hati. Artinya dermawan. Kemudian rendah hati. Artinya itu sopan santunnya itu tinggi. Apa yang bakal terjadi ketika dia kaya raya? Ayo, siapa mau bicara? Silahkan. Angkat tangan, kemudian bicara. Silahkan. Ayo. Bu Melisa, silahkan Bu Melisa. Silahkan Bu Melisa. Ya, Ya, thank you. Ini saya saya dibantu. Melisa dari Solo. Dari Solo. Usahanya apa, Bu? Ya, masih bantu orang tua sih, Pak. Batik-batik gitu. Oh, batik. Iya, daster-daster gitu. Oh, sik. Ini asosiasinya ABJI kan ya? Asosiasi Pengusaha Jajanan Indonesia. Batik masuk di jajanan ya Pak Agung ya? Oh, tapi saya juga ini sih, tapi saya juga ada kayak pujasera gitu Oh sih. iya. Nggak masuk. Iya. Nah, ini Bu Melisa sedang branding nih ya. Selain saya punya pujasera, saya juga punya bisnis batik nih teman-teman. Sehingga bisa jalin ya kerjasama ya sama Bu Melisa. Silakan Bu Melisa, monggo. Iya. Ketika dia miskin, dia Iya. murah hati, dia rendah hati. Ketika dia kaya raya, apa yang mungkin terjadi, Bu? Silahkan. Nanti ketika dia sudah kaya, dia jadi lebih concern, lebih bisa tahu bawahannya, lebih bisa membimbing, bisa jadi leader yang baik gitu. Good. Sifat murah hatinya seperti apa, Bu? Masih tetap sama sih ya, jadi lebih jadi lebih jadi besar, jadi lebih murah hatinya, lebih murah hati lagi gitu, karena dia udah Sifat rendah mencapai hatinya itu. seperti apa, Bu? Sopan santunnya, jaga etikanya, jaga rasa orang, gimana perasaan itu? Mestinya lebih kuat lagi kan, Bu? Betul, iya betul. Inilah yang terjadi, teman-teman. Artinya apa? Artinya satu, apa itu? Bahwa semua ini akan memperkuat sifat yang ada dalam diri kita. Memperkuat. Apa yang memperkuat dunia? Dalam hal ini apa? Ini harta. Ini toh yang kita cari. Yang kita jempalitan pagi, siang, sore, kaki. Jadi kepala jadi kaki. Ini toh yang kita cari. Betul kan? Sehingga apa yang terjadi, teman-teman, kalau teman-teman mau melihat bagaimana pencapaian harta kita, pencapaian dunia kita, apakah Anda sudah puas saat ini? Itu bisa dijawab dari situ. Ya. Yuk kita share dulu materinya. Ini ya teman-teman ya. Tadi kan jawabannya ini. Ya kalau miskin dia seperti ini maka diperkuat. Dia murah hati ketika miskin maka juga diperkuat. Sehingga kita bisa melihat ternyata dunia atau harta itu akan memperkuat sifat yang ada dalam diri kita. Nah sekarang pertanyaan saya adalah apa yang terjadi ketika orang itu memiliki sifat negatif? Ketika dia kaya raya, diperkuat sifat negatif itu. Pertanyaan saya adalah ketika sesuatu yang pasti di hidup di dunia ini adalah kematian. Ketika dia menghadapi kematian, pertanyaan saya, bagaimana dia mempertanggungjawabkan kepada Tuhannya? Agama apapun mengatakan orang ini dalam keadaan bahaya. Tapi apa yang terjadi ketika dia baik selama ini? Dia orang nggak punya, tapi dia rendah hati.
suka nolong. Apa yang terjadi ketika dia kaya raya? Sifat rendah hatinya semakin terjaga, suka nolongnya semakin luas yang ditolong. Artinya apa? Agama apapun mengatakan orang ini insya Allah selamat hidupnya ketika di akhir hayatnya. Nah, teman-teman, tolong diterapkan di dalam diri kita. Sehingga apa yang terjadi, yuk kita belajar berikutnya. Jadi habits. Coach, gimana sih penjelasannya habit, Coach? Mari kita jelasin. Nah, sebetulnya hanya ada dua. Ya, orang sebagai victim, dia merasa dirinya sebagai korban. Aduh, aku tuh dibohongin sama stafku, aku dibohongin sama klienku, aku dibohongin sama pembeliku, aku dibohongin sama kolegaku. Sehingga apa yang terjadi? Orang ini selalu aja menyalahkan. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kalau Anda cuma mau menyalahkan, saya yakin deh, 1 tahun, 2 tahun, bahkan seumur hidup Anda, itu buku nggak akan habis hanya untuk mencari kesalahan orang lain. Tapi apa yang terjadi? Nanti kita lihat level energinya. Ya, kita lihat level energinya. Orang yang suka menyalahkan, kenapa sih atasan saya ini kok nggak suka sama saya? Kenapa sih bisnis saya kok nggak gede-gede? Ini gara-gara saya nikah sama kamu. Waduh, kacau nih, Dan. Ini gara-gara mertua kamu. Nah, kacau lagi. Ini sejak kamu ngelahirin anak ini, karena bisnis kita jadi surut. Nah, kacau juga kan? Nah, ini hati-hati. Lebih kacau lagi apa yang jadi? Ini gara-gara tetangga kita buka bisnis yang sama. No. Lihat Indomaret sama Alfamart. Apa yang terjadi? Masing-masing punya pasar sendiri kok kalau kita ngelihat. Pepsi sama Coca-Cola, masing-masing punya selera sendiri-sendiri. Ya kan, mereka justru tidak saling membunuh. Nah, nanti kita lihat bagaimana menyalahkan bisa kita hilangkan dalam hidup kita. Nanti kita akan lihat. Nah, teman-teman, kemudian apalagi yang berikutnya adalah curang. Nih yang terjadi. Suatu ketika saya makan minuman yang cukup terkenal di pasar gede. Saya orang yang peka dalam makanan. Akhirnya begitu saya rasakan, kok kayaknya ada sakarinnya di sini ya. Saya ngerasakan di lidah saya. Istri saya bilang enggak, anak-anak saya bilang enggak, saudara saya yang lain juga bilangnya enggak. Kemudian akhirnya saya nyoba untuk saya bawa pulang. Kebetulan Bapak itu ada di BP POM. Kemudian saya minta tolong kepada Bapak, Pak, tolong deh pakai data ini ada sakarinnya enggak. Ternyata waktu dites, ya dia pakai sakarin. Nah, padahal ada tulisan bahwa di situ pakai gula asli. Nah, artinya apa? Dia curang. Dia curang. Bapak Ibu, apa yang bakal terjadi ketika seseorang itu melakukan curang? Ingat, alam semesta ini menjaga keseimbangannya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Apa yang terjadi ketika Anda ngambil sesuatu yang bukan haknya, Anda pasti akan bayar kok. Jangan dikira, Anda nggak usah jauh-jauh deh. Salah satu staf saya yang kebetulan beliau sudah mengundurkan diri, karena paham banget tentang bagaimana efek curang itu terhadap dirinya, dan dia tahu banget, akhirnya dia bilang, Pak Edwin, saya mau mundur, saya mau konsentrasi terhadap ilmu yang sedang saya pelajari ini. Nah, beliau bisa melihat nih, lampu merah dilanggar, tidak dilarang masuk dilanggar, belok kiri Anda nutupi, itu semuanya ada hitungannya. Ya, nanti kita lihat sama-sama. Curang. Tidak ada orang yang berlaku curang akhirnya bahagia. Itu hampir nggak ada rumusnya. Ya, maka dilihat ketika kita melakukan kecurangan di dalam organisasi misalnya, ada order nih. Kan sering ada isi seperti ini, ada order nih. Ternyata dirinya dulu, bukan ke anggotanya. Hati-hati di sini, hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Hati-hati. Oh, ketika kita belajar tentang live, kita akan tahu banget. Ya, kita akan tahu banget. Curang. Kemudian membela diri, ngeyelan. Nih anak buah nih khususnya nih. Anak buah. Kenapa sih nih? Ya gini loh Bu, alasannya bla 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 bla. Mbak, kamu ngelakukan ini. Aduh Bu, jangan saya Bu, jangan saya. Nah, ini udah. Jadi Bapak Ibu kalau punya orang, teman, staf yang memiliki perilaku-perilaku seperti ini orang sedang bermasalah. Kalau ini ada dalam diri Anda, berarti diri Anda sedang punya masalah. Harus diselesaikan. Nah, sebentar lagi, slide berikutnya. Ya, nah maka apa yang mesti kita lakukan? Hidup itu pilihan. Anda mau ngambil yang sini atau Anda mau ambil yang biru ini, yang Victor, pemenang. Apa yang bisa terjadi? Dia orang yang selalu bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur, Coach Edwin? Caranya cukup sederhana. Silahkan Bapak Ibu tulis. Contoh tadi ya, ini jangan ditulis dulu ya. Contoh. Apa sih yang membuat kok ini pribadi dulu ya? Apa sih yang membuat pasangan saya kok
Maaf, saya langsung kasar ya. Apa sih yang membuat pasangan saya kok tidak suka sama saya? Mungkin Anda sering mengatakan hal seperti itu. Artinya Anda cenderung menyalahkan. Tetapi sekarang diubah hanya dengan beberapa pertanyaan supaya bisa berubah syukur. Untuk apa sih Coach belajar ini Coach? Teman-teman, saya mau mengarahkan teman-teman ke slide yang ini. Nih yang tadi. Sehingga Anda itu melihatnya sebuah feedback, bukan sebuah kesalahan. Supaya apa? Supaya Anda tumbuh dan berkembang. Ya, supaya Anda tumbuh berkembang. Karena apa? Manusia itu kadang dikasih tahu ngeyel, nggak paham. Tetapi ketika dikasih keadaan yang benar, baru dia mau belajar. Itu pun tidak banyak yang mau belajar. Makanya diulang-ulang terus kejadiannya oleh Tuhan. Ya, nah bagaimana caranya? Satu, silahkan. Ketika Anda tidak puas dengan pencapaian Anda menyalahkan tim sales, Anda menyalahkan karyawan Anda menyalahkan ekonomi. Sekarang dilihat, Anda menyalahkan kompetitor Anda. Pertanyaan yang pertama, tulis. Apakah Anda sudah puas dengan pencapaian Anda saat ini? Silahkan ditulis terlebih dahulu, Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda sudah puas dengan pencapaian Anda saat ini? Bukan hari ini ya, sekarang. Apakah Anda sudah puas dengan pencapaian Anda sekarang? Bapak Ibu, ini bisa A, B, C, D, E. Baik dalam kehidupan pribadi, dalam bisnis, dalam spiritual, dan sebagainya. Tapi inti pertanyaan yang pertama adalah apakah Anda sudah puas dengan pencapaian Anda sekarang? Coach, misalnya saya mau khususan Coach, dengan pasangan saya, apakah Anda sudah puas dengan pencapaian Anda sekarang dengan pasangan Anda? Coach, kalau dalam bisnis, Coach, apakah Anda sudah puas dengan pencapaian Anda di dalam omset bisnis Anda? Satu. Ya, yang kedua, Bapak Ibu, silakan ditulis. Yang kedua, ketika Anda sudah puas dengan pencapaian Anda tadi, maka apalagi yang Anda inginkan? Nah, untuk yang kedua ini, kita nanti ngajarinya bukan di kelas ini Bapak Ibu, tapi di kelas yang berikutnya. Nanti silahkan hubungi admin, namanya kelas LOA. Minta sama mereka, tolong dong Coach Edwin berbagi tentang LOA. LOA itu Law of Attraction. Tuh ya, yang kedua ya, kalau Anda sudah puas, apalagi yang Anda inginkan? Nah, yang ketiga, ketika Anda belum puas dengan pencapaian Anda yang pertama, muncul dua pertanyaan nih Bapak Ibu. Apa saja yang sudah Anda lakukan sehingga pencapaian Anda baru seperti yang Anda maksudkan di soal nomor 1? Apa saja yang sudah Anda lakukan? Ya, pastikan Anda buat daftarnya, listnya dibuat. Apa saja yang sudah Anda lakukan? Sehingga berubah. Kok pasangan saya membenci saya ya? Jangan dibilang, kenapa sih pasangan saya membenci saya? Diubah dong. Ingat, semua itu ada hukum alam, sebab akibat yang kita sebut dengan cause and effect. Ya, tidak mungkin terjadi sesuatu itu tanpa sebab. Bisa jadi kita juga punya andil. Maka kita bertanya, jangan lagi bertanya, kenapa sih kamu Mas kok membenci saya? Kenapa sih kamu yang kok membenci saya? Diubah dong. Apa saja yang sudah saya lakukan sehingga dia nggak suka sama saya, sehingga dia membenci saya. Bisa jadi kita punya andil. Sudah ya? Nah, yang berikutnya, yang B, 3B, kalau tadi apa saja yang sudah Anda lakukan, yang B adalah apa saja yang belum Anda lakukan. Sehingga pencapaian Anda seperti itu. Contoh di dalam bisnis, kita buka bisnis kuliner nih. Maju, berkembang. Tiba-tiba tetangga kita buka sama tetangga, jarak cuma 2 rumah. Omset Anda mulai turun. Dia tanya, Coach, ini tetangga kok ya gatel banget ya Coach ya, ngelihat kita berkembang tuh tiba-tiba dia buka Coach. Terus apa yang terjadi? Tolong dong cerita dulu, kan saya bukan dukun. Cerita dulu dong. Beliau akhirnya cerita. Ya itu Coach, pas istri saya selalu aja mikirin gimana sih gini. Setiap saat selalu seperti itu. Dan Bapak sendiri apa yang dilakukan? Ya, saya nggak ngerti Coach. Pokoknya ya saya melakukan hal yang biasanya. Saya cuma tanya aja, yuk jangan salahin mereka dulu yuk. Jawab 2 pertanyaan itu. Berarti Anda nggak puas dong dengan pencapaian Anda? Belum, Coach. Nah, sekarang yuk, apa saja yang sudah Bapak lakukan? Nah, dia daftar nih. Buat daftar. Si Bapak buat, si Ibu buat.
Begitu mereka buat daftar, yang jadi pertanyaan aneh adalah, saya simpel aja pertanyaannya. Dari semua daftar itu Bapak Ibu, saya tanya, mana perilaku aktivitas yang membantu perusahaan Anda untuk berkembang? Jawabannya nggak ada. Nggak ada sama sekali. Mereka gagal fokus. Begitu saya tanya, apa saja kira-kira Bapak Ibu yang belum Bapak Ibu lakukan? Nah, akhirnya mereka bilang, oh iya kok kami justru fokusnya justru pada di sana. Kami nggak fokus bagaimana mengembangkan perusahaan saya, bagaimana saya membranding, bagaimana saya mengenalkan produk saya, bagaimana saya fokus pada pelayanan saya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Berjalan seiring waktu, butuh waktu ya Bapak Ibu ya pastinya ya. Kita nggak asal ngucap ya. Pastinya butuh waktu. Dan apa yang terjadi dari semula menyalahkan bisa menjadi bersyukur. Ya, kejadian ini terjadi baru saja di klien kita di Sumatera, tepatnya di Kota Medan. Apa yang terjadi? Karena melihat bisnisnya berkembang, tiba-tiba ini membuka di depannya persis bisnis yang sama. Dan apa yang terjadi? Alhamdulillah dengan izin Allah, aduh maaf, saya minta izin dulu. Batu baterai laptop saya sepertinya saya lupa ngecas. Oke, sebentar. Oke, sip. Nah, apa yang terjadi? Coach, ini gimana? Coach, ada masalah bla 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 bla. Oke, good. Satu hal aja, lakuin ini. Sehingga apa yang terjadi? Nggak lama Bapak Ibu, nggak lebih dari 7 hari. Nggak lebih dari 7 hari. Perubahan mulai terjadi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sekarang beliau menjadi mentor untuk tetangganya depan yang membuka bisnis yang sama. Sekarang jadi kerjasama. Itu yang terjadi. Dari semula menyalahkan, ya, nggak mau kalah dan sebagainya, akhirnya sekarang menjadi koleganya. Bersyukur, caranya seperti itu. Ya. Nah, nanti tidak dilakukan di sesi ini, tapi pertanyaan itu silahkan ditulis. Apakah Anda sudah puas dengan pencapaian Anda? Kalau sudah puas, apalagi yang mau Anda lakukan? Kalau Anda belum puas, apa saja yang sudah Anda lakukan? Apa yang belum Anda lakukan? Tuh. Ambil tanggung jawab, teman-teman, Bapak, Ibu semuanya. Ingat sekali lagi, hidup Anda adalah tanggung jawab Anda, bukan orang tua Anda lagi, bukan pasangan Anda, dan bukan anak-anak Anda, tapi diri Anda sendiri. Maka ambil tanggung jawab itu. Kenapa? Karena Allah berfirman, sungguh musibah itu karena tangan kalian sendiri, bukan orang lain. Berikutnya, Allah tidak akan mengubah sebelum kalian mengubah apa yang ada dalam diri kalian sendiri. Ingat, diri kita. Maka ambil tanggung jawab itu. Dan pastinya, berikutnya adalah antusias. Kenapa antusias? Harus antusias. Kenapa? Ya yang bisa nyelesain masalah ini diri Anda, bukan orang lain. Kami di sini hanya membantu untuk Anda keluar dari masalah kehidupan, Anda keluar dari masalah perusahaan Anda. Dalam bisnis Anda, antusias, semangat. Nanti kita tunjukin slide berikutnya ya, tolong bersabar. Berikutnya apa? Bisa diandalkan. Ya, jadi orang yang bisa diandalkan, antusias dan bisa diandalkan. Artinya apa? Tidak usah muluk-muluk melakukan perubahan habit, Bapak Ibu. Oh, 1 tahun ke depan aku akan bla bla bla. 1 bulan ke depan akan bla bla bla, nggak usah. 1 minggu ke depan bla 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 bla, nggak usah. 1 hari ini saya mau ngapain? Dah, cek. Mau tidur tolong dicek. Hari ini saya banyak melakukan hal yang bermanfaat nggak? Untuk kehidupan saya, untuk bisnis saya, cek. Kalau misalnya mau tidur ternyata kok tidak bermanfaat, niatkan besok pagi harus lebih bagus. Kalau setiap mau tidur Anda cek hari kemarin sama dengan hari ini, ya Anda nggak tumbuh. Itu sama juga Anda nanam tanaman, tingginya itu aja kecuali bonsai. Anda suka kalau dia nggak tumbuh, tapi kalau Anda berharap dia tumbuh berkembang, kok ini gitu aja, dia nggak tumbuh. Jadi bisa diandalkan, artinya apa? Selalu ada perubahan di dalam kehidupan dan bisnis Anda. Coach, apakah cerita ini juga berlaku dalam bisnis? Yes. Yes. Ya. Si Medan sudah menceritakan, Coach, yang terjadi justru ketika aku bersyukur, aku ambil tanggung jawab ini, aku antusias bantu dia. Dan apa yang terjadi? Aku pakai itu bisa diandalkan. Setiap hari aku lebih bagus. Apa yang terjadi, Coach? Omsetku naik, Coach. 1 minggu loh, Coach, saya doing itu. Dia cuma cerita itu. Akhirnya saya cuma sampaikan kepada beliau, karena beliau seorang muslim, saya sampaikan 1 hal aja. Benar kan, Pak? Bahwa Allah tidak akan ubah sebelum Bapak ngubah apa yang ada dalam diri Bapak sendiri. Dan akhirnya beliau berterima kasih. Ya. Berikutnya apa itu? Totalitas. Dalam semuanya, toh itu tentang diri kita. Ya.
pasangan kita meninggalkan kita, anak-anak kita nggak mau mengunjungi kita. Kita lihat, jangan lihat, kenapa sih anak-anak saya kok nggak mau lihat apa yang sudah Anda lakukan, sehingga anak-anak kita kok tidak mau datang ke rumah kita. Anda harus perhatiin itu. Ya, nah sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu? Nih, jika ada yang salah dengan kehidupan Anda, jika ada yang salah dengan bisnis Anda, bukan karena karyawan. Ya, yang semula Anda bilang, ini salah karyawan saya. No, tidak. Bisa jadi Anda kurang nggak kontrol terhadap karyawan Anda. Bukan karena ekonomi. Tidak. Ya, ekonomi Indonesia mengatakan bahwa ekonomi sedang turun. Ya, itu akibat dari kita-kita ini yang dikumpulin jadi satu. Akhirnya membentuk angka turun. Ya, bukan juga karena market. Market sedang lesu. Tidak. Justru beberapa klien yang mereka masih mau berinteraksi dengan kami, pakai media daring, jadi belajar pakai media daring, bertumbuh kok. Ya, jadi pandemik bukanlah sesuatu untuk mematikan. Ya, di sini kita belajar bersama-sama, energinya dibagi sekian banyak orang. Tapi beliau lebih suka, coach, aku maunya privat, coach. Ya udah, privat berarti energinya benar-benar digunakan oleh beliau, pasangannya, keluarganya, dan bisnisnya. Selesai, that's it. Ya. Kemudian ada juga kelompok yang di luar kota. Apa yang mereka lakukan, coach? Karena nggak murah, boleh nggak coach kalau 5 perusahaan bergabung? Ayo 5 perusahaan. Tapi kan nggak 30 orang, 50 orang. Hanya 5 perusahaan. Sehingga energinya terfokus di sana. Coach, ini lesu karena kompetitor. Tidak. Justru belajarlah dari kompetitor Anda. Ya. Jadi semua masalah dalam hidup Anda, di dalam bisnis Anda, itu terundangnya adalah karena diri Anda sendiri. Anda yang mengundangnya. Nah, Bapak Ibu, saya kasih slide yang berikut ini, minta tolong difoto. Ya. Jadi kesimpulannya, aturan pertama untuk kita memiliki kehidupan dan bisnis yang bagus adalah attitude. Attitude diri Anda dan attitude seluruh orang yang membantu Anda. Jaga itu. Jaga itu. Sebagaimana Allah berfirman, silahkan nanti cari, ayo silahkan. Attitude as everything, cari dalam kitab suci kita, bagi Anda yang muslim, cari di Al-Quran, itu di surat apa, ayat nomor berapa, ayo silahkan. Mengatakan seperti ini, barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, berarti dia orang baik atau orang buruk? Dia orang yang tidak baik. Maka dialah orang-orang yang merugi. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, berarti dia orang baik. Maka dialah orang yang beruntung. Yang berikutnya, Allah Tuhan telah menciptakan kalian, menempatkan kalian di muka bumi. Dan Allah, aku sediakan apapun yang kalian butuhkan di sana. Itu kunci Bapak Ibu. Ya, artinya orang beruntung adalah orang-orang baik. Ya, dia punya deposit yang luar biasa di depan Tuhannya. Nah, yuk silahkan bantu saya untuk masukkan di chatting Bapak Ibu bagi Anda yang muslim. Teman-teman punya handphone kan? Silahkan buka handphonenya, cari surat dan ayat yang menyatakan tadi. Barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikan, cari di Google, silahkan. You do, you understand. Kalau Anda praktek, Anda akan memahaminya dengan jauh lebih luar biasa. Ya, yuk silahkan. Kalau pakai Quran lama loh ya. Pakainya Google saja. Barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, rugi. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, beruntung. Aku sediakan apapun yang mereka butuhkan di sana. Tuh udah. Tuhan itu kurang apa? Benar-benar Tuhan itu baik dengan kita. Melayani kita baik-baik. Maka berbuat baiklah kalian. Berilah pelayanan dengan apa yang kalian sudah punya. Yuk silahkan. Siapa yang langsung di chatting aja. Di surat apa? Silahkan. Ini termangu ke coachnya ini ya. Nggak buka handphone nih. Karena matanya ngeliatnya ke kamera ini ya. Ayo Bapak Ibu silahkan. Dibuka handphonenya. Siapa yang mau langsung di chatting aja, nggak usah lewat mic, nggak usah, langsung di share aja. Ya, sehingga temannya yang lain semoga menjadi kebaikan Anda, temannya yang lain nanti silahkan buka di Google-nya. Ya. Ini belum ada yang masuk nih. Jadi intinya adalah kebaikan. Sebentar lagi saya akan berikan satu slide. Semoga nanti tim saya siap, mereka akan screenshot slide-nya, kemudian di-share di chatting, teman-teman bisa download itu. Ya, nanti kita akan beritahukan apa ini buluh endang ini keluar masuk ini sinyal nih kayaknya nih. Buluh endang nih, kesulitan sinyalnya nih. Ya, apa yang terjadi di sana? Sehingga
Banyak hal yang kita bisa pelajari Bapak Ibu semuanya. Ini saya masih nunggu nih sambil saya ngerocos nih, mungkin masih ada yang cari. Kalau bingung angkat tangan aja. Terus tadi cerita tentang apa sih? Barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya rugi, barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya beruntung, Allah sediakan apapun yang mereka butuhkan di dunia. Silahkan, siapa yang sudah terus di chatting. Ya, saya nggak akan bagikan supaya teman-teman belajar. Nah, nanti kita lihat sama-sama teman-teman. Ada sebuah negeri namanya negeri Antah Barantah. Yang apa yang terjadi? Di negeri Antah Barantah ini sumber daya alamnya sangat luar biasa. Dari minyak, dari gas, aneka tambang, bahkan ikannya pun melimpah luar biasa. Hutan luar biasa melimpahnya. Sumber daya alam. Bagaimana dengan sumber daya manusianya? Orangnya pintar-pintar luar biasa. Banyak sekali universitas-universitas terkenal di negeri Antah Barantah tersebut. Orangnya pintar-pintar. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Yang terjadi, attitude di negeri Antah Barantah itu cukup kacau luar biasa. Sehingga apa yang terjadi? Pencapaian masyarakatnya cukup rendah. Bahkan negeri Antah Barantah itu memiliki ranking di dunia. Negeri Antah Barantah itu cukup rendah. Yang mereka diakui sebagai sebuah negeri yang baru berkembang. Belum bisa dikatakan sebuah negara yang maju luar biasa. Padahal sumber daya alamnya sangat luar biasa. Mengapa attitude-nya yang bermasalah? Sehingga teman-teman bisa ngelihat. Ya. Nah, kita lanjut teman-teman. Ya, nanti silahkan kalau yang udah ketemu, silahkan di-share sendiri. Nah, yang ini tolong difoto terlebih dahulu. Silahkan monitornya tolong difoto. Tolong difoto. Tim minta tolong, semoga masih standby. Silahkan di screenshot, kemudian di-share kepada peserta. Saya di rumah saya print, kemudian saya di kantor saya juga print, kemudian beberapa klien saya juga minta ini, kemudian mereka print. Ya silahkan teman-teman print sendiri. Ya, kita nggak tidak ada materi yang kita sembunyikan. Nah, teman-teman, di sini kita hanya akan menjelaskan beberapa kaitannya dengan pencapaian Anda, baik itu secara pribadi maupun secara bersama-sama. Ya, ini contoh. Tabel ini sebetulnya dalam bahasa Inggris, ya, dikreasi oleh seorang dari luar, namanya Hawking. Ya, beliau menjelaskan satu hal yang cukup luar biasa, dan ini masuk akal di kitab suci kita pelajari juga tahu ternyata ada gambaran seperti inilah. Beliau ini mendetailkan supaya lebih mudah untuk dipahami. Ya, salah satunya adalah cerita tadi, barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya rugi, barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya beruntung. Kemudian Allah sediakan apapun yang mereka butuhkan di sana. Artinya apa? Artinya attitude Anda, kebaikan Anda atau keburukan Anda itu berpengaruh terhadap pencapaian Anda. Nih. Satu, teman-teman, nanti kita akan lihat sama-sama, ya. Ada level di bawah garis merah. Nah, level di bawah garis merah, ini force. Force itu energi, tapi dia sifatnya menekan ke bawah. Bukan dorong ke atas. Sedangkan yang di atasnya, di atas garis merah, dengan batas level energi 200, itu kita sebut dengan power. Power adalah energi yang mendorong seseorang itu ke atas. Nah, level 200 ke atas, kita sebut dengan the wisdom. Sedangkan level 200 ke bawah kita sebut dengan reptilian. Artinya adalah manusia tetapi memiliki mentalitas maaf seperti reptil atau hewan. Ya, buas, rakus, dan sebagainya. Nah, teman-teman, mari kita lihat sama-sama. Mari kita lihat sama-sama di sini. Ada nggak dari Bapak Ibu atau memiliki putra atau memiliki staf, karyawan yang mereka merasa dirinya tak berharga? Pemalu. Di rapat, ditanyai, dia merasa dirinya, bagaimana pendapatmu? Aduh enggak, saya no comment saja deh. Merasa dirinya tidak berharga. Hati-hati ini teman-teman, energinya sangat rendah. Ya, biasanya saya kalau punya pilihan untuk melepas orang ini, saya lepas. Ya, kalau masih bisa kita perbaiki, kita perbaiki. Jadi tidak ada yang kekal di dunia ini. Kalau bisa kita perbaiki, kita perbaiki. Orang yang suka menyalahkan, ingat kalau di rapat, ingat di negeri Antah Barantah tadi, yang satu menyalahkan yang lainnya. Betul kan? Ya,
Satu tim menyalahkan tim yang lainnya, produksi menyalahkan marketing, marketing menyalahkan produksi. Ini ketika itu terjadi, maka energi itu jadi drop. Hati-hati teman-teman. Ya. Kemudian orang yang gampang mudah putus asa. Bosnya bilang, aku nggak mau tahu gimana caranya, tolong bahan untuk makanan ini tolong dicari. Aduh Pak, saya udah nyari ke sini, nggak ada. Kamu udah nggak keluar kota? Belum Pak. Nah itu. Aduh Pak, kalau kau keluar kota males deh Pak. Nah ini. Ya, nah ini orang yang gampang putus asa, energinya levelnya rendah. Bapak Ibu pastikan punya tim yang bukan seperti ini. Ya. Kalau punya tim seperti ini, kalau masih bisa mau dilepas, kalau belum masuk loh ya. Tapi kalau sudah masuk, ya didandani. Coach yang jadi masalah, ini adalah pasangan saya. Ya. Kan saya nggak mungkin bilang ganti pasangan, nggak mungkin kan? Kita harus dandani. Ya, orang yang kesedihannya mendalam. Ya, mungkin dulu pernah dikhianati sama koleganya, bahkan dikhianati sama pasangannya. Dia kesedihan yang mendalam. Level energinya drop. Pencapaiannya nanti rendah. Ya, merasa dirinya sangat tidak bahagia. Ini kalau nggak hati-hati, teman-teman yang level 75 ini kenanya diabetes nanti. Ya, gula darahnya tinggi. Kemudian, kalau kita membuat target, khawatir. Ayo teman-teman sales, kita punya target nih bulan ini sekian. Aduh, apa bisa ya Bu ya? Apa bisa ya Pak ya? Kan sekarang kompetitor banyak nih, levelnya 100. Bagaimana mungkin? Syarat untuk dicapai, ini saya lompat sebentar ya, level minimal di angka 400. Kalau mau mudah, harusnya di angka di atas 500. Itu insya Allah mudah. Apapun yang Anda inginkan, dapatnya sangat mudah. Ya. Nah, kemudian berikutnya apa? Keinginan yang melekat. Nah, ini hati-hati. Saya nggak mau tahu, pokoknya saya pengen ini. Nah, ini orang-orang yang ngidam itu ya. Ya, ngerjain pasangannya ini levelnya hanya 125. Ini hati-hati nih ya. Kalau orang Jawa bilang nanti anaknya ngecesan loh ya, kalau bapaknya nggak ngikutin. Nah, itu hati-hati terkunci itu. Ya, kemudian orang yang penuh kebencian. Ya, ini pendendam nih 150. Orang yang sombong, merendahkan orang lain, menghina orang lain, menolak kebenaran ini 175. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat sama-sama. Di negeri antah berantah tadi yang sumber daya alamnya luar biasa, sumber daya manusianya luar biasa. Mari kita lihat, apakah ada karakter-karakter yang di bawah garis merah ini? Banyak. Orangnya gampang saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Betul Bapak Ibu? Iya, orangnya merasa gue gampang menghina orang lain, merendahkan orang lain, menyebar kebencian. Betul kan? Sehingga apa yang terjadi? Di negeri antah berantah itu pencapaiannya pastilah rendah. Tidak ada yang berubah dengan sunatullah itu, kata Allah. Tidak ada yang berubah dengan hukum alam itu. Supaya apa? Supaya kita bisa ngambil pola. Sehingga apa yang terjadi? Kalau kita masih punya yang seperti ini, ya itu bermasalah. Paham ya? Nah, sekarang yuk saya mau Bapak Ibu melihat. Kalau sudah seperti ini, please tolong, ayo Bapak Ibu, saya nggak akan tutup nih ya. Saya harus lihatin monitornya. Bapak Ibu yang di bawah garis ini, Bapak Ibu punya yang mana saja, silahkan. Dikasih tulisan, misalnya, wah saya ini merasa bersalah ya keadaan seperti ini, dikasih 30. Halo, Assalamualaikum. Wah saya ini selalu khawatir ya, dikasih level 100. Saya ini gampang banget marah ya, dikasih level 150. Ya, kadang saya tuh gampang ya putus asa, ya, kasih level 50. Silahkan ditulis Bapak Ibu, kita kasih waktu 1 menit saja, silahkan. Terus nanti di rata-rata, silahkan level yang di bawah. Kita tambahin sedikit nanti. Ayo lakukan itu Bapak Ibu, silahkan. Bagi teman-teman yang sudah, saya akan bantu untuk menyadarkan sekarang. Silahkan bagi teman-teman yang sudah, silahkan nanti acung jempol, tunjukkan apa saja Anda, tapi syaratnya mau belajar ya, mau kebuka sedikit ya. Tuh, silahkan, yuk. 1 menit saja ya untuk memilih ya. Coach yang dipilih apa? Levelnya saja ini. Kemudian besaran energinya berapa? Silahkan. Kemudian di rata-rata. Kalau ada 5 pilihan ya dibagi 5, kalau ada 4 pilihan dibagi 4, sehingga ketemu rata-ratanya. Silahkan. Tapi coach malu itu kan juga penting. Coach malu itu kan bagian dari iman. Iya betul, makanya malu level energinya rendah. 20. Betul.
apa yang di bawah ini tidak salah. Apa yang ada di bawah ini penting ketika kita bisa menempatkan pada tempat yang tepat. Contoh, marah itu penting nggak? Oh penting lah, ada maling masuk rumah, Anda nggak marah. Justru yang terjadi adalah Anda tenang-tenang aja, bahaya juga. Ya lihat anak pegang setrum, Anda tenang, bahaya juga. Ya Anda harus marah itu, sehingga tahu menempatkannya. Tapi yang terjadi di negeri antah berantah itu nggak peduli mereka, nggak bisa menempatkan ini. Yuk silahkan. 20 detik lagi, kemudian saya akan stop share sehingga monitornya akan berubah. Silahkan, 10 detik lagi. Please tolong kita aktif untuk melihat sehingga teman-teman tahu apa sih sebetulnya masalah yang terjadi dalam hidup saya. Kenapa sih pencapaian saya seperti ini. Ini masih banyak loh teman-teman ya. Masih banyak nih. Sudah? Yuk, siapa yang mau berbagi? Silahkan angkat tangannya. Saya berharap bukan Pak Agung, bukan Pak Bagus, bukan Bu Luhendang ya, karena sering banget belajar tuh. Pak Bagus ini saudara kita yang ada di Bali, ini beliau pegang Mang Engking nih. Level energi sudah dibagi teman-teman sama tim saya ya, di chatting. Ya silahkan nanti di download kemudian di print. Yuk, siapa yang mau ngelihat? Oke, teman-teman ini nggak ada yang ini ya. Nah, sekarang saya mau nih, saya bantu nih teman-teman sedikit aja. Teman-teman tolong acung jempol siapa yang sudah membuat daftar yang di bawah garis merah. Tolong acung jempol aja. Saya nggak akan tanya. Acung jempol aja sehingga saya tahu. Ngerjakan ya. Siapa nih Bu Cuntik? Kustanti ngerjakan ya Bu. Acungin jempol aja. Oke, good. Nah, sekarang karena sudah ada yang ngerjakan, saya mau minta tolong. Teman-teman yang sudah ngerjakan tadi, tolong. Sifat-sifat level yang sudah Anda tulis itu ada di tim Anda yang mana? Yuk sekarang, oh ternyata saya punya 5 tim nih, A, B, C, D, E. Oh iya, ternyata Mbak A ini wongi isinan nih. Oh ternyata Mbak B ya isinan nih. Oh ternyata saya punya pemarah. Oh iya bener si E ini gampang banget nesui. Nah sekarang saya minta tolong teman-teman, saya kembalikan lagi, saya share screen. Teman-teman tolong cek dari yang sudah Anda pilih tadi, yang sudah Anda tulis tadi, tolong dicek. Siapa nama tim Anda, kalau Anda lihat di pekerjaan, yang memiliki sifat seperti itu. Kalau Anda milih di keluarga, siapa di keluarga Anda yang memiliki sifat yang sama dengan Anda yang sudah Anda pilih, terutama yang di bawah garis merah. Silahkan lakukan. Kalau nggak paham, silahkan acung jempol. Sehingga kita jelasin, sehingga Anda paham siapa orang-orang di sekitar Anda. Ya, silahkan. Saya stop share sedikit untuk melihat. Paham ya? Pastikan Anda paham. Oke, yuk sekarang sudah ada yang manggut-manggut. Asumsi saya satu yang manggut, saya asumsikan semuanya manggut ya. Satu acung jempol, saya asumsikan semuanya sudah acung jempol. Nah, tadi kita belajar yang merah ini. Anda ada di level mana saja? Ada 2 coach, nggak apa-apa. Anda tulis level energinya. Lah dari 2 itu, sekarang lihat di keluarga Anda, siapa saja yang memiliki sifat seperti itu, memiliki level seperti itu, atau di karyawan Anda, di tim Anda, ada nggak orang yang memiliki level seperti itu? Kalau ada, tolong ditulis siapa namanya, ya. Tugas Anda nanti 20 detik lagi adalah ketika itu ada dalam tim Anda cukup acungi jempol saja, ya nggak perlu. Nanti kita kasih lihat nih. Oke. Ya, nah sekarang sudah semuanya? Kalau sudah acungi jempol Anda. Oke, nah sekarang saya tanya, ada nggak tim Anda atau keluarga Anda, kalau ada yang milih keluarga, ada yang milih tim atau karyawan, yang memiliki karakter sama dengan Anda di bawah garis? Ada nggak? Kalau ada, acungi jempol Anda. Sifat malu, ada. Nah, itu ya, Bu Cuntik udah acung jempol. Bu Rinana. Pertanyaan saya, teman-teman, siapa mereka? Siapa mereka? Kok sama ya? Betul kan? Nah, yuk kita lanjut lagi yang di atas.
Coach, jangan yang di bawah semua dong, Coach. Yang di atas dong, Coach. Nah, sekarang yang di atas sama, teman-teman. Ketika tadi kita sudah belajar dari sifat yang ini tadi, teman-teman, kalau masih ingat saya contekin nih. Nih, menyalahkan dan sebagainya. Itu victim ya. Sekarang kita ubah di sini. Bagaimana caranya mengubah supaya dari menyalahkan bisa bersyukur dengan 3 pertanyaan tadi, ya. Apa pertanyaannya? Apa yang sudah Anda lakukan? Apa yang belum Anda lakukan? Cuma itu aja kok. Simple kan? Ya, sekarang kita lihat di tabel. Yuk kita masuk ke atas. Ketika, bagaimana Coach supaya saya tidak lagi di bawah, supaya tim saya tidak lagi di bawah? Dimulainya dari siapa? Dimulainya bukan dari tim Anda, tapi dari diri Anda sendiri. Ketika Anda memiliki karakter-karakter yang merah di bawah garis ini, tanpa sadar ternyata tim kita juga memiliki seperti itu. Sehingga ketika klien saya bertanya, Coach, saya bertanya kepada klien saya, siapa sebenarnya tim Anda? Mereka akan menjawab bahwa mereka adalah cermin diri saya sendiri. Nah, apa yang terjadi? Ngikuti hukum Tuhan tadi. Kalau kita masih memiliki sifat-sifat yang di bawah ini, apa yang terjadi? Pencapaian kita sangat rendah. Ya, nanti hubungannya sama pencapaian di loa ya, teman-teman, bukan di sini. Nah, ketika kita sudah sadar, maka mulai nih bisa memperdayakan diri. Oh, ternyata dimulainya dari diri saya. Bapak Ibu hanya dengan menyadarin itu, oh ternyata tim saya hampir sama ya dengan saya ya. Nah, begitu nyadari seperti itu, berarti mereka ini bisa jadi bagian dari diri saya, cermin diri saya. Iya. Begitu Bapak Ibu sudah memiliki kesadaran itu, Bapak Ibu naik tuh di level 200. Tuh. Coach, tapi yang di bawah ini akan muncul lagi ya? Pasti muncul. Cuma dia lebih minim akan munculnya. Anda akan kembali cepat lagi ke 200. Sekarang, bagaimana caranya supaya lebih bagus? Pastikan teman-teman terbebas dari keterikatan. Yakin. Bagaimana caranya supaya yakin? Tetapkan tujuan. Tetapkan tujuan. Meskipun keadaannya pandemik, ada satu yang harus Anda yakini, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan Anda. Ya, ingat ketika Maryam itu Siti Maria ya, ibunda dari Isa alaihissalam, atau yang saudara kita yang lain menyebutnya Yesus Kristus. Ketika beliau ada di mihrabnya, di tempat sembahyangnya, apa yang terjadi? Zakaria mendatangi beliau. Dan pada saat itu, betapa terkejutnya Zakaria melihat bahwa di tempat mihrabnya Maryam itu ada makanan. Yang itu buah-buahan yang tidak ada pada musim tersebut. Maka Zakaria pun bertanya, wahai Maryam, dari mana makan? Maka Maria pun mengatakan bahwa makanan dari Tuhanku. Nah, itu menjadi langsung. Sehingga apa yang terjadi, Nabi Zakaria akhirnya keluar dari mihrab Maryam, beliau pulang ke rumahnya, kemudian beliau membangun mihrab, tempat ibadah di rumahnya. Teman-teman, itu penting loh ya. Apapun agama Anda, usahakan ada tempat atau mihrab untuk Anda mendekatkan diri kepada Tuhan Anda yang itu tidak tercampur oleh hal yang lainnya. Dan apa yang terjadi? Beliau pun berdoa kepada Tuhannya. Belum selesai doanya, nanti kita nggak jelasin di sini. Belum selesai beliau dari sembahyangnya, doa itu sudah dijawab oleh Tuhannya. Apa doa beliau? Sederhana banget. Bahwa beliau adalah orang yang sudah sangat ujus, sudah sangat tua, rambutnya putih, istrinya mandul, dan beliau hanya menginginkan untuk memiliki seorang anak yang bisa mewarisi apa yang sudah beliau punya. Dan apa yang terjadi langsung dijawab oleh beliau. Sampai Zakaria pun bertanya kepada Tuhan, bagaimana mungkin itu terjadi? Maka malaikat pun menjawab bahwa ketika Tuhan mengendaki, cukulah mengatakan kun fayakun. Zakaria pun tidak yakin sebagaimana kita mungkin juga yakin ya, karena nggak mungkin nih kayaknya. Maka malaikat pun menjawab atas izin Tuhannya bahwa ada satu tanda, yaitu bahwa engkau tidak akan bisa bicara selama 3 hari berturut-turut. Dan itu terjadi. Nah, teman-teman, pastikan netapin tujuan, dan ketika netapin tujuan, pastikan melihatlah hal yang besar, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ya, kalau Anda suruh netapin tujuan aja, Anda sudah merasa takut, nah Anda udah drop. Hati-hati. Ya, Anda udah drop. Ya, tuh. Kemudian pastikan ketika Anda memiliki tujuan, tidak terikat oleh apapun. Ya, pastikan itu. Contoh, harus misalnya, itu Anda udah terikat, keinginan memaksa, jangan.
Ingat tadi yang saya cerita ada seorang sales herbal yang beliau hanya menyambi seorang sopir, ternyata sekarang memiliki sebuah perusahaan. Oh iya, ada satu lagi nih teman-teman, saudara kita nih, klien kita ini ada di Jawa Tengah, ini tepatnya di Kota Jepara. Beliau seorang guru SD kelas 2. Ya, beliau pahami ilmu ini luar biasa, beliau praktekkan luar biasa. Beliau mau belajar dengan kita akhirnya. Kemudian apa yang terjadi? Beliau memiliki gudang, setiap bulan kira-kira dia bisa ekspor sekitar 40 kontainer setiap bulannya. Bapak Ibu bisa bayangin berapa omsetnya. Itu hanya dalam waktu 3-4 tahun, Bapak Ibu. Beliau memiliki SPBU, beliau memiliki perkebunan kelapa sawit di Sumatera. Itu yang jadi. Ya, tuh. Saat itu juga beliau bilang, Coach, tujuan ini boleh nggak Coach gede? Ya, kenapa nggak? Orang yang memiliki tujuan kecil karena dia, maaf ya teman-teman ya, bukan di sesi ini, kalau saya melihat orang yang tidak berani menetapkan tujuan, saya melihat keyakinan tentang ketuhanannya perlu dipertanyakan. Ya, orang-orang yang memiliki tujuan yang kecil biasanya di dalam pikirannya juga memikirkan hal yang kecil. Beranilah bermimpi yang besar. Karena apa? Ada Tuhan yang maha besar di sana. Ya. Sehingga apa yang terjadi ketika sudah sampai level itu, dia tidak dipengaruhi oleh keadaan. Nih naik lagi kelasnya nih teman-teman. Ini tuh dalam dirinya teman-teman sendiri. Dia tidak dipengaruhi oleh keadaan. Sehingga apa yang terjadi? Kenapa si atasan saya marah sama saya diubah jadi kalimat? Apa yang sudah saya lakukan sehingga atasan saya kok nggak suka sama saya? Apa yang belum saya lakukan sehingga atasan saya nggak suka sama saya? Akhirnya apa? Ketemu jawabannya, dia bisa mulai memaafkan, bisa memaklumi keadaan atasannya. Oh, seperti itu toh. Akhirnya apa? Naik lagi levelnya, memahami, naik level di 400. Kemudian apalagi naik lagi ini rasa hormat yang mendalam, hormat. Ya, jadi bagaimana Isa alaihissalam atau Yesus ketika ketemu dengan salah satu muridnya yang dia adalah pemungut pajak, rasa hormat yang mendalam. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah ke Taif, dilempari batu berdarah-darah, ya, tetapi beliau tetap memiliki rasa hormat. Bagaimana Rasulullah SAW ketika mendulang seorang Yahudi buta di pasar, yang menghujat beliau dan sebagainya. Saat itu digantikan oleh Abu Bakar, si Yahudi ini tahu bahwa ini bukan orang yang biasanya. Kok bukan orang yang biasanya? Aku orang yang biasanya. Orang yang biasa mendulang aku tuh halus, santun, dan sebagainya. Maka dengan berlinang air mata Abu Bakar menjawab, wahai Pak Tua, apa yang kau katakan itulah orang yang mendulang di kau. Dialah Muhammad SAW. Dan akhirnya apa? Dengan sebab hidayah, maka terjadilah hidayah Allah turun kepada Pak Tua tersebut. Ya, nah itu rasa hormat yang sangat mendalam. Nah, minimal teman-teman itu ada di level 400. Kalau mau cepat ada di level 500, rasa hormat. Jadi kita punya orang tua, kita punya mertua, punya rasa hormat karena memang pantas untuk dihormati. Kita punya anak, jangan mentang-mentang, aku song inilah mergo aku, bapakmu, ibumu. Tidak, teman-teman. Anda bisa itu karena Allah buat Anda bisa, dan itu ujian. Karena kalau kita nggak sadar itu, apa yang terjadi? Kadang kita salah bicara. Enak ya kowe ya dadi bocah sewarisanmu akeh, hati-hati. Hati-hati. Iki ora bapakmu apa kowe do iso urip, hati-hati, bisa jadi kita jadi Firaun. Nanti masuknya sikap sombong, hancur semuanya. Ya, maka apa yang terjadi? Rasa hormat. Meskipun dia anak, hormati. Meskipun dia menantu, hormati. Meskipun dia karyawan, hormati. Hormat. Karena apa? Supaya level Anda naik. Nah, berikutnya carilah suasana ini, teman-teman. Ayo, silahkan ditulis. Dikerjakan sendiri. Bila mana Anda tenang, silahkan. Supaya apa? Cari suasana yang Anda tuh benar-benar merasa tenang, merasa hening, merasa damai. Karena apa? Ketika Anda ini tenang, level Anda tinggi sekali. Yang membuat Anda tenang ya diri Anda. Iya. Nah, maka PR-nya adalah silahkan dikerjakan, teman-teman, apa yang membuat diri Anda tenang dan hening. Silahkan. Ya, saya mau stop share dulu. Silahkan siapa yang mau berbagi dengan saya, silahkan angkat tangan. Anda tenang bila bagaimana? Silahkan. Yuk, siapa yang mau berbagi?
Ya, kalau nggak ada yang berbagi, minimal Anda bisa menjawabnya bila mana Anda merasa tenang. Ya, hati-hati, banyak yang kejebak. Setelah itu, masuk lagi yang di atasnya sekalian ya teman-teman ya. Di atasnya adalah level bahagia. Nih, kalau kita intipin lagi nih. Level bahagia. Tuh, bagaimana, bila mana Anda akan merasa bahagia? Anda yang bisa mengaturnya. Ya, nggak usah jauh-jauh. Bagaimana Anda bisa bahagia? Anda nggak usah ininya. Ya, kalau yang kesadaran murni ini benar-benar dari Tuhan. Ya, itu benar-benar hadiah dari Tuhan. Kalau Anda sudah sampai di 2 level ini, biasanya ini akan selalu muncul. Terutama tenang. Ya, 5, 40, 600, dan 1000 ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu adalah, saya tanya, ketika Anda sedang menginginkan sesuatu, ini bocoran tentang loa nih Bapak Ibu. Bocoran tentang loa, bukan materi saat ini. Ya, bocoran tentang loa. Ketika Anda menginginkan sesuatu, omset besar, perusahaan besar, keluarga yang harmonis, mobil mewah, rumah besar, menantu yang soleh, anak yang soleh, soleha. Pertanyaan saya adalah, level mana saja yang muncul? Apakah bisa nggak ya? Berarti levelnya bawah. Kayaknya saya optimis deh. Kayaknya bisa deh. Nah, apa yang terjadi? Dari semuanya itu, kita bisa memprediksikan berapa persen pencapaian Anda. Sehingga Anda sendirilah yang menentukan apakah itu sampai diijabah oleh Tuhan Anda atau enggak. Sebetulnya janji Tuhan dalam Al-Quran hanya satu. Barang siapa berdoa, pasti aku berikan. Kok nggak diberikan ya Coach Edwin ya? Nah, di Loa Anda akan belajar. Ini toh penyebabnya. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Ya, itu asiknya Loa. Nah, monggo bagi Bapak Ibu yang ingin belajar, entah mau bareng-bareng di komunitas atau secara umum, nanti silahkan hubungi admin saja untuk lihat jadwalnya. Ya. Nah, Coach, berikutnya apa nih? Yang saya cerita tadi nih, Bapak Ibu nih. Nih yang suka menyalahkan nih ya. Kalau rapat, adanya saling menyalahkan, ya menghina, merendahkan yang lain sama anak buah, sama pasangan, apa yang terjadi? Nih, yang biru merasa, yang benar tuh 1, 2, 3, ya merah bilang, enggak, yang benar 3, 2, 1. Ini sampai kapan juga nggak akan ketemu. Ya, apa kata Allah dalam Al-Quran, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Energinya drop, Bapak Ibu. Nih, ini kata kitab suci, kata Allah dalam Quran. Bagaimana apa yang diterjemahkan dalam yang sudah kita pelajari ini yang terjadi? Mereka saling menyalahkan. Level energinya drop. Ya, lihat negeri antah berantah tadi. Sifat ini kan gede banget. Ya kan? Sehingga lihat pencapaiannya, ya. Selalu aja muncul masalah, selalu aja muncul masalah, selalu aja muncul masalah. Nah, Bapak Ibu, Coach, yang kita pelajari ini apa hubungannya sama bisnis ya, Coach ya? Dalam membangun bisnis, ada beberapa step yang harus kita pelajari, namanya control to stabilize. Nah, hari ini Bapak Ibu belajar tentang control to stabilize, kebocoran energi yang terjadi di business owner. Ingat tadi, ada beberapa teman-teman yang sudah praktek, oh ternyata ketika saya melihat energi saya, ternyata energi saya itu juga ada di staff saya, ada di tim saya. Nah, ini yang terjadi. Sehingga siapa yang harus diperbaiki? Siapa yang harus mengubah dirinya? Bukan hanya anak buah, tapi justru diri Anda sendiri. Diri bosnya dulu didandani. Ya, nah inilah control to stabilize. Disinilah kebanyakan terjadi kebocoran-kebocoran energi di sana. Ya, tuh. Kemudian kalau praktek bisnis di sini adalah tentang memahami tentang laporan keuangan dan leadership. Anda bisa nggak mimpin diri Anda sendiri? Ya, kalau orang-orang yang level energinya tadi masih reptilian di bawah garis 200, artinya apa yang terjadi? Leadership-nya pasti kacau. Ya, itu yang jadi. Nah, kalau sudah paham ini, baru Bapak Ibu kita belajar tentang customer dan cash flow. Baru mikir tentang gimana caranya cari order. Ya, marketingnya belajar, salesnya diajarin, itu yang terjadi. Jangan terburu-buru. Coba kalau kita mau jujur Bapak Ibu. Ketika kebocoran kita masih gede, Anda genjot itu marketing. Pembeli Anda banyak, apa yang terjadi? Belum tentu bisa tepat waktu loh. Akhirnya apa yang jadi? Komplain sana, komplain sini, dengan adanya media sosial, tuh bisnis kita bisa hancur tuh nanti. Ya, itu yang terjadi. Sehingga pastikan
1,5 jam ini Bapak Ibu belajar tentang bagaimana menjaga kebocoran energi dari diri saya sebagai bos, sebagai bapak di keluarga, sebagai ibu di keluarga. Bagaimana menjaga itu? Karena apa? Ternyata karakter saya ini ada di orang-orang sekitar saya, di tim saya, di anak-anak saya itu ada. Jaga bagian yang merah itu. Begitu itu sudah bisa kita benahi, kita baru belajar tentang bagaimana datangin uang cash. Setelah itu dibenahi, baru dibuat sistem Bapak Ibu. Ya, sistemasi bisnis. Supaya apa? Supaya konsisten. Ya, kalau sudah sistemnya dibuat, baru belajar tentang bagaimana sih siapa yang mau menjalankan sistem ini, bangun tim. Nah, 4 ini, merah, kuning, biru muda, dan biru tua ini, ya dari keuangan, dari sales marketing, bangun sistem, dan bangun tim, inilah 4 pilar bisnis. Dimulainya dari mana, Coach? Dimulainya dari control to stabilize. Business owner-nya harus benar dulu. Karena perusahaan Anda ini adalah anugerah dari Allah, Tuhan Anda buat Anda. Sedangkan karyawan Anda adalah hamba Allah yang dititipkan kepada Anda. Itu, ya. Nah, kalau sudah bangun tim, bisa 4 bangun pilarnya bisa, baru di copy, bangun bisnis yang kedua, bangun bisnis yang ketiga. Jangan terburu-buru. Bisnis pertama masih bermasalah, bangun bisnis kedua, masalahnya diulang. Ya, nah kalau sudah seperti ini, baru freedom. Ya, jadi inilah cara membangun bisnis, Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi, lakukan semuanya. Lakukan semuanya sehingga hasilnya juga luar biasa. Nah, Bapak Ibu, itu yang bisa kita berikan. Sebelum kita akhiri, saya mau memberikan satu tugas. Yuk, nih, apa yang Anda pelajari dari materi yang sudah 1,5 jam kita berikan kepada Anda? Kaitannya dengan apa? Dengan pencapaian Anda di dalam bisnis Anda, di dalam keluarga Anda. Monggo, silahkan. Saya kasih waktu 2-3 menit saja, silahkan. Apa pelajaran yang Anda dapetin dari materi kita kurang lebih 1,5 jam ini? Apa saja yang Anda dapetin? Atas pencapaian Anda, baik di keluarga, pribadi, maupun di dalam perusahaan Anda. Sehingga harapannya dengan Anda belajar itu, maka Anda insya Allah bisa lepas dari semua permasalahan itu. Pastinya Anda konsisten. Ya, apa saja pelajarannya. Yuk. Silahkan, siapa yang mau sharing, silahkan angkat tangan, ya. Silahkan. Apa saja yang Anda pelajari? Ini sebentar, ada 23 orang ya dari 28 pendaftar. Oke, siapa ya? Ada yang mau angkat tangan? Silahkan. Raise hand terlebih dahulu, kemudian berbagi. Jangan malu, jangan malu. Ini pengusaha kok malu, nanti level energinya. Oh iya, Pak Agung ya. Udah sampai rumah nih Pak Agung? Oke, silahkan Pak Agung. Baterainya mau habis, Pak. Oke, dicas dulu, dicas dulu. Saya belajar dari itu tentang ketenangan, Pak. Jadi segala sesuatu kita kerjakan dengan tenang. Mudah-mudahan kita dapat jalan keluar, dapat inspirasi. Habis tangan baterainya, tapi kok masih kayak tak buyune ya. Oke, Pak Agung cerita bahwa tenang menjadi sesuatu yang akan mengundang. Sebetulnya sering diperlihatkan tuh teman-teman kalau tenang itu ya. Jadi ketika teman-teman sedang tenang dan sebagainya, tiba-tiba ingat aja. Tiba-tiba ide bermunculan. Dan itu memang ada di hipnoterapi. Jadi main teknologi, syarat utama untuk Anda bisa akses itu adalah tenang.
Ya, Anda keluar dari masalah ketika Anda tenang. Semakin panik Anda nggak bisa. Oke, yang kedua siapa lagi? Silakan. Ibu-ibu nih, gantian nih, ibu-ibu nih. Ya. Ayo silakan. Siapa yang mau bicara silakan. Ini kok pada malu-malu ya nih pengusaha-pengusahanya nih. Ya. Bu Titik mau ngendikan Bu Titik? Itu jarinya cuma ngulung-ngulung leher aja Bu Titik. Ya. Apa pelajaran yang didapatin? Silahkan. Ada yang resen? Oh enggak ada. Oke. Saya tunjuk ya. Ini Bu Cuntik Kustanti nih, karena dia di pojok kiri ya, kelihatan banget. Silahkan Bu Cuntik, silahkan dibuka mic-nya Bu. Ya. Masih unmute Bu, masih unmute. Masih unmute. Yang dibuka mic-nya ya Bu ya. Mic-nya dibuka Bu. Kok unmute ya? Bentar. Oke. Oke, silahkan Bu. Usahanya apa Bu Cuntik? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Sudah. Sudah dengar, Pak? Sudah. Ya. Saya bekerja di salah satu catering di Solo, di Surakarta, di Jebres. Apa nama cateringnya, saya Bu? baru pertama kali. Gimana? Nama cateringnya apa? Delima, Pak. Oh, ada 5. Oke, good. Monggo silakan. Apa yang Mbak Cantik pelajari? Silakan. Ya harus lebih hati-hati lagi ya, karena di sini kan saya sebagai leader. Jadi harus bisa lebih mengontrol mungkin masalah emosi. Satu lagi yang tadi saya lihat bahwa mereka adalah cerminan dari kita. Nah itu poin penting lah Pak, yang harus saya garis bawahi, karena mungkin saja terlalu mudah tekan kita. Nah itu kan sangat berpengaruh sekali ya. Iya. Jadi lebih mudah mengontrol, lebih banyak harus belajar mengontrol lagi lah Pak, biar supaya nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Jadi ada inilah gitu. Oke. Bu Kostanti, sadar nggak kita udah belajar 1,5 jam, terasa lama atau nggak kerasa? Kurang lama Pak. Kurang lama. Enggak ya, karena mungkin teman-teman punya agenda lain. Oke, thank you Bu Cuntik. Praktekkan apa yang sudah Ibu dapetin, minta tolong kalau Ibu merasakan manfaat ini, implementasikan ke tim Ibu, ke perusahaan Ibu yang sudah mau memberikan waktu kepada Ibu, Sinawa belajar memanfaatkan itu, bawa juga ke keluarga Ibu kalau Ibu sudah punya keluarga, dan sebarin ke saudara Ibu yang mungkin dia membutuhkan, yang Ibu sudah tahu ilmunya. Yang pada intinya bahwa orang-orang di sekitar kita yang dia support kita sebetulnya adalah cermin diri kita sendiri. Sehingga bagi Bu Cuntik sangat luar biasa, kita yang harus mengelola diri kita. Betul ya? Kita yang harus mengelola diri kita. Supaya apa? Supaya orang-orang di sekitar kita juga baik. Sehingga hukum Tuhan itu berjalan atas diri kita. Oke, ada lagi yang mau diskusi? Silahkan. Mau tanya? Silahkan lewat chat. Oke, Bu Luh Endang. Silahkan Bu Luh Endang. Monggo Bu. Ini Bu Luh Endang di mana sih kok pakai masker, Bu? Bukannya di depan kamera aja di ruangan, Bu? Atau di tempat umum? Iya, ini di ruangan. Cuma memang agak nggak enak badan. Terus, Oke. Ya, ini terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ini teman-teman, saya menyampaikan dari teman-teman bahwa sebetulnya mereka itu tertarik, tapi ada beberapa yang belum Putus-putus. maaf, pesertanya tidak banyak, karena banyak. Oke, nggak apa-apa Bu Endang, nggak apa-apa. Santai aja Bu Endang.
saya. Nggak ada suaranya. CI. Nggak ada suaranya, sinyalnya nggak bagus. Ada suara. Cepet banget kok lah. Nggak dengar. Nggak dengar. Ibu udah buka kok, cuma nggak ada suaranya. Ayo, teman-teman yang mau bertanya, silahkan masukkan di chat aja. Silahkan, itu ada chatting di situ, ada chat, silahkan. Silahkan. Bagi saya nggak bermasalah ya. Mau 28 orang, mau 23, mau 100 orang. Kami nggak bermasalah. Yang jadi masalah saya adalah ketika Anda paham ilmu ini, Anda tidak mau melakukannya. Kan konyol. Ya. Jadi sinyalnya putus-putus, Bu. Iya, betul. Iya, tapi overall thank you Bu Endang, sukses buat Bu Endang Titik Utari ya. Beliau merasakan sesuatu yang sangat luar biasa yang beliau sudah pernah pelajari dari kami. Oke, teman-teman, 1-2 hal tolong dipraktekkan. Teman-teman yang tadi kegoda untuk melihat tentang loa, ya, tentang loa. Jadi bagaimana sih semuanya itu bekerja, itu nanti silahkan hubungi admin kami ya. Kalau teman-teman mau ngelihat, coach saya ingin belajar coach tentang bagaimana sih ini bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Nah itu silahkan nanti hubungi admin ya. Oke teman-teman, ini sekali lagi alamat kami. Silahkan saya menyampaikan apa yang dari Bu Endang tadi. Teman-teman mau japri pribadi silahkan. Mau ambil privat buat perusahaannya pribadi silahkan, mau bareng-bareng belajar silahkan, mau pesertanya banyak silahkan, mau pesertanya khususan lebih dikecilkan silahkan. Nah, teman-teman insya Allah semua materi ini tadi ada tulisan recording, saya masih baca. Semuanya kita record dan insya Allah mohon doa restunya semoga semuanya lancar. Nanti kita upload di channel YouTube kami di Coach Edwin Ati, Abi Taufiqmi Indarto. Ya. Oke, tidak cukup? Sudah tidak ada lagi pertanyaan? Bisa kita akhiri? Atau ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Ini kok yang Bu Endang dari anak kecil nih. Oke, ada yang teman-teman mau diskusikan? Silahkan. Pak Fahmi, monggo ini ketuanya nih. Ada yang mau komentar Pak? Monggo silahkan atau cukup? Mic-nya tolong dibuka Pak, mic-nya. Nggak ada suara, mic-nya tolong dibuka terlebih dahulu. Silakan Pak Fahmi. Halo Coach Edwin. Halo Pak Fahmi, selamat sore. Selamat sore. Saya terima kasih banyak untuk pelajaran hari ini. Semoga nanti ke depannya ada pelajaran-pelajaran lagi yang lebih bisa kita akumulasikan karena sebenarnya dengan ketenangan tadi yang Coach Edwin sampaikan kita bisa lebih berpikir lebih positif ke depan. Terima kasih banyak Coach. Oke, thank you Pak Fahmi. Sukses selalu ya Pak ya. Oke, yang lainnya sudah cukup? Oke, ini udah menjelang waktu waktu asar ya, kurang lebih 15 menit lagi kita siap-siap. Sekali lagi teman-teman praktekkan semua ilmunya. Mohon maaf ketika ada tutur kata saya yang salah atau penyampaian ilmu yang salah. Belajarlah dari semua guru, mana yang baik itu diterapkan. Kalau Anda bingung, larikan ke kitab suci keyakinan yang Anda yakini saja. Teman-teman yang mau belajar tentang loa atau mau mengikuti materi kami yang lainnya, silakan nanti hubungi admin kami. Ada materi apa lagi? Ada materi apa lagi? Silakan daftar di sana. Semuanya untuk free. Oke teman-teman, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat anda semuanya. Saya izin live dulu, tapi teman-teman mau ngobrol silahkan. Oke, bye. Assalamualaikum. Salam. Rara. Pur.
Hura. 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 Tak tutup kok udah. Ini mati ini benar. Nih, mati. Ya jangan main kamu lah, matiin apanya? Semuanya. Jangan lah.